Tumbukan efektif. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi. Jadi tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Nah, apa aja syarat dikatakan tumbukan tadi efektif? Yang pertama yaitu energinya cukup. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Pada reaksi A2 tambah B2 menghasilkan 2AB. Nah, berikut ilustrasinya. Jadi ini ada A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Nah, untuk melangsungkan reaksi tersebut kita tinjau dari energinya ya. Ini ada kurva menunjukkan energi. Kita lihat ini adalah keadaan awal energi dari reaktannya ya, keadaan awal dari reaktannya A2 dan B2 di sini. Nah, kemudian ketika dia akan melangsungkan reaksi itu melalui suatu, kita lihat ada kurva ini menghasilkan ini keadaan produknya yaitu si 2AB. Nah, kalau kita perhatikan dari reaktan menjadi produk itu tidak langsung aja ya, tapi harus melewati ada ini sejumlah energi yang harus dilewati yaitu harus dimiliki. Nah, kita lihat ini untuk memudahkan, kita ambil garis bantu. Nah, kita lihat jarak dari energi awal ke energi yang dilewati tadi, puncaknya. Nah, ini adalah besar energi yang kita sebut dengan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi. Jadi kalau misalnya tadi energinya cuma sampai di bagian ini, maka reaksinya tidak akan berlangsung. Dia akan balik lagi menjadi zat semula. Analoginya gini, misalnya kita punya sepeda motor, kita dari kota X mau ke kota Y, harus melewati sebuah bukit. Nah, energi yang kita punya itu kita analogikan dengan bahan bakar, bensin misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya sepeda motor, lalu kamu isi bensin, yang bensinnya tadi cuma bisa sampai di sini. Bisa nggak kamu sampai ke kota Y tadi? Nggak bisa ya, karena energi cuma sampai sini. Jadi kita meluncur lagi, balik ke awal. Tapi kalau misalnya energi kita cuma sampai di sini, nah itu kita bisa langsung ke kota yang kita tuju, ke daerah yang kita tuju tadi. Karena tinggal kalau udah sampai sini kan nggak perlu bahan bakar lagi, nggak perlu energi lagi, tinggal meluncur aja. Maka akan sampai ke yang dituju tadi. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi dari reaktan menghasilkan produk, energi minimum itu disebut dengan energi aktivasi. Gimana kalau misalnya energinya lebih besar? Ya boleh saja. Nah, yang penting itu adalah energi minimumnya itu harus dimiliki oleh si reaktan tadi. Energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi. Jadi yang pertama itu syaratnya adalah energinya harus cukup. Yang kedua, orientasinya atau arahnya itu tepat. Kita perhatikan di sini ada molekul A2 dan molekul B2 itu akan melangsungkan suatu tumbukan ya. Di sini kita lihat. Nah, jadi kita lihat arahnya, orientasinya di sini A 3 lurus dan B 3 lurus. Jadi ketika bertumbukan dengan orientasi yang tepat itu akan melangsungkan reaksi dan menghasilkan produk 2AB. Nah, gimana kalau keadaannya seperti ini? A-nya datang dengan keadaan seperti ini dan B datang dengan keadaan seperti ini. Lalu mereka bertumbukan. Nah, jadi ketika mereka bertumbukan, karena orientasinya tidak tepat, maka tidak bereaksi. Karena di sini tidak tepat untuk menghasilkan 2AB tadi, itu harus tepat orientasinya. Jadi itulah syarat untuk melangsungkan reaksi tadi ya. Jadi ada syaratnya yang dikatakan tumbukan efektif tadi, yaitu yang pertama energinya cukup dan orientasinya atau arahnya itu tepat. Seperti itu.